Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat sedang jamaah Isya menuju tarawih dan witir yang Allah muliakan. Kita Ramadan tinggal menghitung hari. Hari ini hari Ahad, besok Senin, lusa Selasa, dan insya Allah hari Rabu kita akan memeriahkan penghujung dari Ramadan. Maka janji Allah ketika Allah perintahkan kita ini berpuasa di ujung ayat la'allakum tattaqun, Allah jadikan kita ini hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang bertakwa. Apakah semua yang berpuasa di Ramadan Allah masukkan dalam kelompok yang bertakwa? Iya, dengan catatan yang pertama, ketika orang berpuasa di Ramadan, puasa Ramadannya menjadikan junnah dalam dirinya. Rasulullah bersabda dari Abi Hurairah, "Inna siyama junnah." Sesungguhnya puasa itu adalah junnah. Apa itu junnah? Perisai. Perisai yang bagaimana? Junnah adalah perisai yang tidak nampak. Kalau perisai yang nampak disebut dengan darun, baju besi, atau tameng disebut dengan ridha. Namun dalam hadis ini, puasa itu junnah yang dia perisai yang tidak nampak. Nah, ketika perisai tidak nampak, melindungi bagian tubuh kita yang tidak nampak. Kalau baju besi melindungi tubuh kita yang bagian luar, jangan luka kena pedang, tombak, dan anak panah. Namun junnah adalah perisai melindungi hati kita, jangan sampai hati itu terluka. Maka orang-orang yang punya junnah dalam dirinya, Allah jamin orang itu terlepas dari gangguan jinnah. Kita ini menjadi hamba Allah yang tidak baik ketika kita ini diganggu oleh jinnah. Apa itu jinnah? Syaitan. Maka jangan heran kenapa di Ramadan orang semakin taat dan banyak orang yang taat. Di Ramadan orang jujur, Ramadan orang disiplin, karena hatinya Allah jaga dengan perisai yaitu junnah. Maka orang-orang dalam hidupnya yang hatinya terjaga dengan junnah dari gangguan jinnah, maka Allah tempatkan orang itu dalam jannah. Tiga kata sama hurufnya, hanya beda pada harokat. Junnah bermakna dia perisai, jinnah itu jin yang mengganggu kita, dan jannah inilah tempat yang mulia yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, ukuran yang kedua, puasa kita ini Allah tempatkan kita dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Ada jikalau puasa ini mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih taat. Sebelum Ramadan jarang baca Quran, di Ramadan setiap waktu kita baca Quran. Sebelum Ramadan jarang kita amalkan salat sunnah, di Ramadan kita perbanyak salat sunnah. Yuk Ramadan masih ada ungkapan-ungkapan yang mencaci maki, di Ramadan kita hindari ini. Maka ini dua ukuran. Apakah puasa kita Ramadan ini mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah tempatkan dalam kelompok orang bertakwa? Jikalau puasa itu membuat junnah dalam hati kita. Yang kedua, Ramadan menciptakan kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih taat di Ramadan. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, setelah 30 hari kita berpuasa, 30 hari kita qiyam Ramadan, 30 hari kita mengisi Ramadan, maka di penghujung Ramadan Allah janjikan kita ini orang-orang yang bertakwa.
Pertanyaannya, siapakah orang-orang yang bertakwa? Allah menjawab dalam surah Ali Imran 134. Apa kata Allah? Orang-orang yang bertakwa itu yang pertama, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang selalu menginfakkan, menafkahkan hartanya, baik dalam kondisi dia lapang maupun dalam kondisi dia susah. Kita pahami makna infak. Nanti infak ada yang wajib. Seorang kepala keluarga yang dia punya istri, yang dia punya anak tanggungannya, maka itu infak yang wajib. Yang kedua, setelah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, dia berikan infak orang-orang yang membutuhkannya. Artinya orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang bertanggung jawab kepada keluarganya, bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Namun Allah janjikan juga orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya itu Allah panjangkan umurnya. Allah berikan kemudahan dalam hidupnya. Hari ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masih hidup. Bukankah khalifah yang ketiga ini sudah wafat tahun 35 Hijriah? Iya, namun hari ini masih banyak para fakir, orang miskin mendapatkan bantuan Utsman bin Affan. Dan bahkan masih ada hari ini mahasiswa yang kuliah di Madinah, yang kuliah itu di Makkah, mendapatkan beasiswa dari Utsman bin Affan. Kok bisa? Sementara Utsman bin Affan wafat 1405 tahun yang lalu. Namun hari ini Utsman bin Affan masih hidup membagi-bagikan hartanya. Bapak, Ibu yang saya hormati, dulu ketika kota Madinah dilanda dengan kelaparan yang panjang, yang juga air tidak ada. Yang ada air hanya di sumur Raumah. Sumur Raumah ini punya orang Yahudi. Orang Yahudi jual mahal air itu kepada kaum muslimin muhajirin. Dan kaum muslimin antri panjang. Walaupun harganya mahal, antri panjang, orang ini mau menunggu karena itu kebutuhan pokok. Sampai Rasulullah bersabda, barang siapa ada sahabat-sahabat ini yang mau masuk surga, maka belilah sumur Raumah ini. Maka ketika itu Utsman bin Affan yang punya syariah, yang punya kelapangan rezeki, dia tawar sumur Raumah itu orang Yahudi. Kata orang Yahudi ini, saya nggak jual. Kalau saya jual ini, maka saya nggak punya pemasukan yang banyak setiap hari ini. Namun Utsman nggak hilang akal. Dia lobby lagi. Bagaimana kalau saya beli setengahnya saja? Kata orang Yahudi, bagaimana setengahnya? Saya beli setengahnya sumur kamu ini. Hari pertama saya punya, besoknya kamu yang punya, lusa saya lagi. Orang Yahudi ini mau. Dijuallah setengah sumur Raumah itu 20.000 dirham. Lantas Utsman sampaikan ke semua sahabat, yang perlu air, ambillah air untuk keperluan 2 hari. Maka di hari itu gratis. Utsman tidak pungut biaya. Semua sahabat ambil air untuk keperluan 2 hari. Di hari keduanya, ketika orang Yahudi ini punya, nggak ada lagi yang beli. Karena semua punya air. Akhirnya Yahudi ini jual lagi yang setengahnya lagi dengan harga 20.000 dirham lagi. Maka sumur Raumah dengan sumur tanahnya itu jadi milik Utsman bin Affan. Tahun berganti, maka tumbuhlah sekitaran tanah sumur Raumah itu ribuan pohon kurma. Dan buah kurma itu dijual. Dan hari ini Madinah ada namanya hotel Maskan Al-Bauna Tijari Utsman bin Affan. Hotel punya Utsman bin Affan yang setiap tahun dikunjungi oleh orang-orang yang haji dan orang-orang yang tawaf. Dan hasilnya 50.000
Riyadh setiap tahunnya. Dan hari ini Utsman bin Affan punya rekening di Bank Saudi Arabia atas nama Utsman bin Affan. Kemana harta ini? Dibagikan ke fakir, dibagikan ke miskin. Dan harta ini dalam tabungan Utsman bin Affan nggak pernah berkurang, bahkan terus bertambah. Dari hasil tadi ini kurmanya, dari hasil hotelnya, dan bahkan sampai hari ini mahasiswa Indonesia yang kuliah di Madinah, yang kuliah di Makkah mendapatkan beasiswa dari sahabat Utsman bin Affan. Kaum muslimin, ribuan tahun pahala terus mengalir, maka pantas ketika Allah janjikan sahabat Utsman dengan surga Allah. Namun jangan katakan, Ustaz, ingat Utsman urun lepek, banyak rezeki, kami ini punya apa-apa Ustaz. Nablah, tapi juga nggak ada air. Apakah kami termasuk perintah tadi ini menginfakkan harta? Iya. Nggak semua sahabat seperti Utsman bin Affan. Juga banyak sahabat yang dalam hidupnya itu dia ad-darra, melakukan dia kesulitan dalam hidup. Contohnya adalah, nggak usah jauh-jauh, setelah Khalifah Utsman bin Affan mangkat, naiklah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di antara khalifah, di antara sahabat yang paling miskin, inilah Ali bin Abi Thalib. Apakah Ali berinfak juga? Iya. Mari kita lihat. Suatu pagi Ali pulang ke rumah. Dia jumpai istrinya Fatimah Az-Zurah binti Muhammad. Kata Ali, ya Fatimah, apakah ada makanan hari ini? Kata Fatimah, mohon maaf Bang, kita nggak punya makan dari semalam. Namun ada uang ini 6 riyal. Ini upah saya bekerja, kata Fatimah, di tempat Salman Al-Farisi. Dan pagi hari ini, kata Fatimah, saya mau ke pasar membeli kebutuhan pokok kita. Kata Ali bin Abi Thalib, ya Fatimah, engkau sudah lelah, berapa baik, najubnya bahlul, bahlulnya jauh bukan. Kata suaminya Ali bin Abi Thalib, berangkatlah Ali bin Abi Thalib itu ke pasar dengan tujuan membeli kebutuhan anaknya Hasan, Husain, Zainab, dan Ummi Kulsum. Namun apa yang terjadi? Sebelum Ali sampai ke pasar, ada orang pengemis. Ini pengemis membacakan ayat Al-Baqarah 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Barang siapa yang mau meminjamkan hartanya kepada Allah, Allah akan melipat gandakan harta itu. Sejenak Ali masukkan tangannya ke kantong baju. Di kantong baju ada uang 6 riyal. Ini untuk makan anak-anak saya. Kalau saya berikan, anak saya makan apa? Namun Ali paham betul makna ayat ini. Ali bulankan niat Ali, ambil yang 6 riyal itu, berikan semuanya. Nah, 6 riyal mantul bujuk. Ali pulang, sampai di rumah. Fatimah tengok suaminya, nggak bawa apa-apa. Dia bertanya, Bang, bukankah dari penuh meja bukan? Belum, makanan pokok. Mana makanan pokoknya? Ali tak tega menengok muka istrinya. Ali tak jawab. Tapi Ali dulu. Mulailah ibu yang sayang anaknya, si Roma, nggak tega nengok anak dari malam belum makan, pagi belum makan. Kembali pertama bertanya sambil air mata jatuh di pipi, Bang, mana makanannya? Namun juga Ali tak menjawab. Sampai yang kali yang ketiga pecah tangisan Fatimah. Fatimah, kata Fatimah, mana Bang makanan yang engkau beli? Engkau tahu dari semalam Hasan, Husain, Zainab, Ummi Kulsum belum makan. Barulah Ali menjawab, ya Fatimah, uang yang 6 dirham itu saya pinjamkan kepada Allah.
Fatimah begitu menjawab suaminya, uang dia yang mencari, hasil upah dia bekerja, suaminya berikan ke orang lain. Namun Fatimah nggak marah, Fatimah nggak mengupah. Apa kata Fatimah? Kalau itu yang kau amalkan ya suami, saya mau. Jawaban seorang istri yang salehah, kaum muslimin muslimah rahimahullah. Namun Ali bin Abi Thalib enggak nyaman. Yang kondisi anaknya belum makan, istrinya belum makan. Ali berangkat dari rumah, tujuan rumah Rasulullah dengan harapan dari Rasulullah masih ada sisa makanan yang dapat dia berikan untuk anaknya dan istrinya. Berangkatlah tadi Ali bin Abi Thalib. Namun di tengah jalan Ali jumpa dengan orang yang jual unta. Dia panggil, ya Abu Hasan, belilah unta ini. Kata Ali bin Abi Thalib, saya tidak punya uang. Kata orang yang menjual unta ini, enggak apa-apa, engkau beli unta ini utang dulu. Pajanran nape nabai. Kata Ali, kalau begitu boleh juga. Berapa harganya? Kata orang yang jual ini, harganya 100 dirham. Maka Ali belilah unta ini. Ali tariklah unta ini, bawa ke rumah dulu. Namun juga di tengah-tengah jalan, tak kala Ali menarik unta tadi, ada lagi orang panggil Ali, ya Abu Hasan, apakah untanya dijual? Kata Ali, iya. Berapa harganya? Kata Ali bin Abi Thalib, harganya 300 dirham. Kata orang yang beli ini, saya beli unta kamu 300 dirham, langsung bayar tunai. Dijuallah unta itu, Ali ambillah uang 300 dirham. Ali kembali mencari orang yang jual unta dengan harapan bahwa dia jumpa 100 dirhamnya diserahkan ke orang yang jual unta. Namun Ali tidak menemukan orang yang jual unta. Ali terus beli makan untuk anak-anaknya. Dia bawa pulang sampai Fatimah heran-heran bertanya, dari mana? Ali menceritakan kisah itu. Lantas Ali berangkatlah ke Masjid Nabawi, ambil sunat tahiyat masjid 2 rakaat. Setelah ada sholat 2 rakaat, baginda Rasulullah menghampiri Ali bin Abi Thalib dan berkata, ya Ali, apakah saya yang bercerita atau engkau yang bercerita? Seorang sahabat yang baik tadi menjawab, engkau ya Rasulullah. Lantas Rasul menceritakan, ya Ali, hari ini engkau pinjamkan uang kepada Allah 6 dirham. 6 itu manja. Allah memberikan uang 300 dirham. 1 dirhamnya Allah lipat gandakan menjadi 50 dirham. Ketahuilah ya Ali, tadi yang menjual unta tadi itulah malaikat Jibril. Malaikat Jibril tak perlu uang, maka kamu ya Ali tak usah bayar. Yang tadi yang beli unta kamu itu, itulah malaikat Mikail. Ali terharu dan menangis. Lantas Rasul bersabda, diriwayatkan oleh Muslim dengan sanad yang sahih, ma min abdin yusbihul yawma fi, setiap hamba begitu dia bangun di pagi hari, illa malaikani yanzilani, Allah turunkan 2 malaikat setiap paginya. Begitu kita bangun di pagi hari, Allah kirim 2 malaikat. Wa wahidyan, 1 malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, tolong berikan ganti yang berlipat ganda bagi hamba-hambamu yang selalu bersedekah, yang dia hamba-hambamu yang selalu berinfak. 1 lagi juga berdoa, kata malaikat ini, wa a'ti mumsikan talafa, namun orang-orang yang pelit, ulu-ulu yang kering, berikan dia kebinasaan, kehancuran. Kaum muslimin muslimah rahimahullah, ketika kita belanjakan harta kita ini, jangan dianggap hilang. Namun Allah ganti. Setiap kita keluarkan ini, baik yang wajib maupun yang sunat tadi, dengan kelipatan yang berlipat-lipat ganda. Maka setelah Ramadan
jangan lupa amalkan ini, infakkan hartanya. Dan yang kedua, setelah 30 hari kita ini berpuasa, wal kadhiminal ghaidh, Al-Quran perintahkan kita juga ini menahan amarah. Jangan cepat marah. Bukankah puasa itu ajarkan kita kesabaran? Dalam kitab Adiwani punya Imam Asy-Syafi'i, di antara ungkapan Imam Syafi'i, awal ghadab junun. Begitu orang marah, maka orang itu kabungu. Maka sama dengan yang kain bengeng-bengengnya nyangkut burung yang bungo. Ketika orang bungo, hilanglah akal sehatnya. Maka orang-orang yang bertakwa punya sifat tidak mudah marah. Yang ketiga, setelah Ramadan, ini yang terakhir, wal afina 'anil nas. Orang-orang yang bertakwa itu selalu memaafkan orang lain. Namun kami difitnah, Ustaz, maafkan. Kami difitnah, Ustaz, maafkan. Kami dicaci, Ustaz, maafkan. Harta kami diambil, Ustaz, maafkan. Kami ditipu, Ustaz, maafkan. Kenapa? Di masa Khalifah Umar bin Khattab, Umar bin Khattab setelah salat zuhur di Masjid Nabawi, beliau istirahat di samping Masjid Nabawi. Dari kejauhan ada 2 orang pemuda menyeret-nyeret satu orang pemuda sambil berteriak, "Ya Khalifah, aqimul adl, ya Khalifah, tegakkan keadilan." Yang satu lagi berteriak, "Ya Khalifah, aqimil qisas, tegakkan qisas." Dan terus orang ini menyeret satu orang tadi sampai ke hadapan Khalifah Umar bin Khattab. Sampai di hadapan Khalifah, kembali orang berteriak, "Ya Khalifah, aqimil adl, tegakkan keadilan." Lantas Umar bertanya, "Kenapa?" "Ya Khalifah, ketahui, ini orang yang kami seret ini telah bunuh ayah kami. Kami punya saksi, ya Khalifah. Kalau engkau tak percaya, tanya orang ini, betul nggak orang itu telah bunuh ayah kami?" Khalifah Umar bin Khattab tanyalah orang ini, "Apakah betul saudara bunuh ayah orang ini?" Orang yang tadi diseret menjawab sambil dia menangis menyesal, "Ya Khalifah, betul. Saya telah bunuh ayah kedua orang ini. Saya, ya Khalifah, datang dari Bani Tamim, bawa harta orang Bani Tamim untuk jadi berjual belikan di Madinah. Sampai di kota Madinah, unta saya ikatkan. Saya berdagang. Ternyata ikatan unta saya lepas dan makan makanan tanaman ayah orang ini. Ayah orang ini marah. Dia sembelih unta saya. Saya melihat. Saya pun juga marah, ya Khalifah. Maka saya sembelih ayah orang ini." Kata 2 anak tadi, "Ya Khalifah, engkau mendengarkan kemampuan orang ini. Maka hari ini, ya Khalifah, tegakkan keadilan. Yang membunuh mesti dibunuh, ya Khalifah." Kata Umar bin Khattab, "Betul. Hari ini kita akan tegakkan keadilan. Hari ini kita akan qisas. Yang membunuh harus dibunuh." Namun Paulus tadi bertanya, "Ya Khalifah, kalau boleh, saya ini banyak bawa harta kaum saya. Kalau saya mati, sementara harta ini belum sampai ke orang yang punyanya, maka saya, ya Khalifah, termasuk orang-orang yang zalim. Kalau boleh, ya Khalifah, saya siap dikisas. Namun tolong berikan saya waktu mengembalikan harta kaum saya ke kaum saya." Lantas Umar bertanya, "Apakah engkau punya saudara?" "Tidak." "Engkau punya kerabat?" "Tidak." Lantas kata Umar, "Siapa yang akan menjamin?" Orang ini diam. Namun tampillah sahabat Salman Al-Farisi, "Ya Khalifah Umar, saya siap menjamin orang ini." Kata Umar, "Hai Salman, jangan main-main. Kamu gak kenal orang ini. Tetangga kamu bukan, kerabat kamu bukan. Kalau dia lari, kamu, ya Salman, yang akan dikisas." "Saya siap, Khalifah." Kata Salman Al-Farisi.
Singkat cerita, pemuda tadi pulanglah ke kaumnya, mengantarkan harta kaumnya. Maka di hari pertama di Madinah itu aman. Di hari kedua mulai timbul khawatir kalau pemuda itu nggak balik, maka sahabat yang terbaik Salman Al-Farisi yang akan dipancung. Sampailah hari yang ketiga, setelah dulu orang berbondong-bondong berkumpul di depan Masjid Nawawi menyaksikan apakah pemuda itu kembali atau tidak. Namun sampai waktu asar, pemuda yang ditunggu-tunggu itu nggak muncul-muncul. Maka majulah Khalifah Umar bin Khattab dengan suara yang berat, air mata berlinang. Umar manggil, "Ya Salman, maju ke depan." Sahabat yang terbaik tadi melangkahkan kakinya. Semua yang hadir, semua menangis. Ini orang tidak bersalah, semua orang tahu. Namun karena dia menjamin orang yang membunuh ayah orang tadi, dia siap dipancung. Namun 3 langkah lagi, Salman akan sampai ke tempat dipancung itu. Dari kejauhan ada orang berteriak, "Kufa ya Khalifah, kufa ya Khalifah, ya Khalifah, hentikan, hentikan." Ternyata yang orang itu belada kencangnya pemuda yang tadi membunuh ayah 2 orang ini. Dan pemuda ini kakinya pecah-pecah, kakinya penuh dengan darah, tubuhnya penuh keringat. Umar berikan dia air. Setelah orang ini tenang, Umar bin Khattab bertanya, "Wahai pemuda, kenapa engkau mau susah payah datang kemari mengantarkan nyawa? Kamu bisa saja lari dan kamu yang akan dipancung." Kata pemuda, "Ya Khalifah, saya sudah berjanji. Dari Bani Tamim saya naik kuda, saya pacu kuda saya. Namun di tengah-tengah jalan, kuda yang saya pacu itu jatuh dan mati. Saya lari sendiri ya Khalifah. Maka kaki saya pecah-pecah, berdarah-darah, untuk buktikan bahwa saya menepati janji saya. Dengan harapan ya Khalifah, jangan ada lagi di kalangan kaum muslimin begitu dia berjanji nggak mau menepati janjinya." Semua orang terharu, semua menangis. Lantas Khalifah Umar tengoklah Salman, "Ya Salman, kenapa engkau mau menjamin orang ini? Saudara kamu bukan, tetangga sekolah juga bukan, kerabat juga bukan." Salman menjawab, "Ya Khalifah, saya amalkan ini. Jangan ada lagi di kalangan kaum muslimin nggak percaya lagi dengan muslim yang lainnya." 2 anak tadi menengok jawaban pemuda, jawaban Salman. 2 orang ini berdiri sambil menangis. Dia katakan, "Ya Khalifah, hari ini saya dan adik saya memaafkan orang yang membunuh ayah kami. Dengan harapan ya Khalifah, jangan ada lagi di kalangan kaum muslimin nggak mau lagi memaafkan sahabatnya yang lain. Kesalahan istri-istri kita hari ini belum sampai sebesar ini. Kesalahan suami-suami kita berukur sebesar ini. Kesalahan tetangga sebelah kita belum sebesar ini. Kesalahan orang kampung kita hari ini belum sampai sebesar ini. Maka maafkan kesalahan orang lain. Dan ingatlah bahwa orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, inilah orang-orang yang tenang jiwanya. Inilah orang-orang yang Allah tempatkan kelompok yang berbahagia. Namun orang-orang yang nggak mau memaafkan yang lain, hidupnya tersiksa, batinnya menangis. Maka di akhir Ramadan ini, mari kita saling memaafkan. Kita maafkan kekurangan orang lain, kesalahan orang lain. Dan mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.